Shalom Alehem. Ya. Kemarin ketika saya diberi tugas oleh Bapak Gembala Sidang Yefta Mulyanto, saya ditanya kira-kira nanti judulnya apa. Saya melihat satu sabat sebelumnya disampaikan dengan judul Abraham. Saya bilang, udah saya lanjutkan saja Yitzhak. Mudah-mudahan minggu depan bisa dilanjutkan lagi Yakob oleh Gembala Sidang. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan coba untuk menerangkannya dengan PowerPoint. Yitzhak, ayat dasarnya di dalam Beresit 16 ayat yang kedua, yang berbunyi, Watomer Sarai el Avram hine naat sarani Yahweh miledet bo nael sifkati ulai ibani nimema wa yishma Avram lekol sarai. Kalau diterjemahkan kata per kata atau interlinier, itu bunyinya begini. Dan berkata Sarai kepada Avram, lihat sekarang telah menahanku Yahweh dari melahirkan anak, masuk aku berdoa kepada pembantuku. Mungkin yang dapat aku peroleh melalui dia dan mendengarkan Avram kepada suara Sarai. Kalau kita menerjemahkan interlinier, bingung kita, saudara-saudara. Ya, karena penerjemahan kitab itu harus lihat kalimat atasnya dan sesudahnya. Sehingga hal seperti ini kalau diterjemahkan sesuai dengan Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan berkatalah Sarai kepada Avram, lihatlah, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Silakan hampiri hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan darinya. Dan Avram mendengarkan perkataan Sarai. Ini dari terjemahan Indonesian Literal Translation. Ada orang yang mengatakan bahwa terjemahan Indonesian Literal Translation itu terjemahan yang sesat katanya. Saya bilang bahwa orang yang mengatakan demikian adalah orang yang tidak memahami firman. Karena Indonesian Literal Translation itu terjemahan dari kitab J.P. Green. Nah, J.P. Green itu merupakan kitab suci yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia, di mana perjanjian lamanya menggunakan bahasa Ibrani ke Inggris, sedangkan perjanjian barunya bahasa Yunani ke Inggris. Jadi, kalau Indonesian Literal Translation dikatakan terjemahan sesat, sama saja dengan mengatakan bahwa sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia apa, saudara-saudara? Sesat, ya. Jadi ini orang yang tidak memahami. Saya lanjutkan. Sebelum Yitzhak ada dalam rahim ibunya, perhatikan, diawali dari ketidakpercayaan ibunya yang mengakibatkan dilahirkannya Yismael. Jadi Yismael bisa lahir karena Sarai tidak percaya kepada janji Bapa Yahweh. Sekarang kita lihat selanjutnya, di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menyebut namanya Yismael, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Ini ayatnya. Siapakah Yismael? Nah, arti dari nama Yismael itu Elohim mendengar atau dikabulkan oleh Elohim. Ini dari kata sema yang artinya mendengar, dan El itu dari bentuk pendek Elohim. Jadi Elohim mendengar atau dikabulkan oleh Elohim. Sampai di sini, apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Artinya, ucapan Sarai yang tidak percaya kepada janji Elohim itu menghasilkan kepedihan. Jadi orang yang tidak percaya kepada janji Elohim akan pedih dalam menghadapi kehidupan ini. Apalagi zaman sekarang ini,
di mana banyak sekali tantangan di dalam kehidupan menjelang kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Kalau kita beriman dari apa yang kita lihat, maka kita akan menyesal, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mustahil masih juga bisa terjadi sampai kapanpun. Karena Tuhan kita terus bekerja sampai akhir zaman. Jadi kalau mungkin saudara saat ini ada yang mengalami masalah di dalam kehidupan, secara akal manusia itu sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Jangan saudara berpikir tidak mungkin. Karena kitab suci lebih lanjut mengatakan bahwa apa yang aku pikirkan itulah yang mendatangi aku di dalam kitab Iyyub. Jadi kalau saudara selalu berpikir, wah secara akal manusia tidak mungkin. Hasilnya apa? Hasilnya tidak mungkin. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita demikian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebab kami hidup oleh iman atau percaya, bukan oleh penglihatan, atau bukan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Kita hidup oleh iman. Kita berjalan dengan iman. We walk by faith, not by sight. Jadi jangan dipengaruhi oleh pandangan mata kita. Misalkan ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit. Dokter sudah memvonis umurnya 3 bulan. Lalu kita jadi tambah down. Kita selalu berpikir hal-hal yang negatif. Setiap hari menghitung mundur, countdown. Tinggal 29 hari, besoknya tinggal 28 hari. Begitu mendekati angka 1, iman kita rusak semuanya, saudara-saudara. Dan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi sekali lagi firman Elohim mengajar kepada kita, jangan hidup dengan apa yang dipandang dengan mata. Tapi bukan berarti tidak boleh melihat dengan mata. Kita bisa melihat, dokter memvonis apapun, atau mungkin pekerjaan saudara, sudah saudara pikir secara akal manusia, tidak mungkin ini bisa berdiri. Tetapi bersama dengan Bapa Yahweh semuanya mungkin. Karena Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Siapakah Yismael? Yismael adalah orang yang tingkah lakunya seperti manusia liar. Kalau di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-12 dikatakan, Wahu yikye pere Adam yado fakol wayat bo wa al penei kal ekhaw yiskon. Di sini menggunakan kata pere Adam. Ya, saya tidak tahu di dalam terjemahan Indonesian Literature Translation dikatakan manusia keledai liar. Itu sebetulnya kurang tepat karena tidak ada kata keledai di sini. Jadi terjemahannya, dan dia akan menjadi manusia liar. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan dengan semua saudaranya. Kalau saudara punya keluarga, keluarganya saling berantem, kira-kira sejahtera atau tidak? Tentu tidak sejahtera. Jadi kalau saudara punya keluarga damai, sejahtera, sukacita, rukun, itu berkat Bapa Yahweh. Jadi jangan semata-mata kalau kita berkata berkat selalu arahnya ke apa? Uang. Memang uang itu berkat, tapi bukan semata-mata uang berkat itu. Punya keluarga sehat, tidak bermasalah dengan urusan kepolisian misalkan, itu berkat, saudara-saudara. Kesehatan itu mahal loh nilainya. Ya, jadi kalau kita sehat, ya kita bersyukur. Dulu ketika saya harus ke Singapura karena ginjal saya dua-dua tidak berfungsi, mengangkat tangan segini saja sudah tidak mampu, saudara-saudara. Darah saya sudah beracun semua. Dan secara akal manusia, tidak mungkin saya pulang. Karena setiap hari semakin lemah.
Saya ngomong sama Bu Yakub, kalau saya ndak bisa pulang, ndak usah dibawa pulang. Ya, mau dibakar kek, mau di balon udara kek, terserah, wong namanya sudah mati. Ya. Tetapi rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Saya punya konsep, sepanjang Tuhan masih mau memakai saya tidak akan mati. Dan betul, saya di Singapura itu 1 minggu. Malam-malam itu Pak Yefta itu masih nengokin saya kalau tidak salah. Bu Marta juga ya. Malam-malam, masih ingat ya Bu? Itu jam 9:30 loh saudara. Itu pagi-pagi saya harus ke Singapura naik pesawat pagi jam 4. Malam-malam masih di Semarang. Harus beli tiket dan tiketnya sudah dibelikan. Anak-anak bilang pokoknya Dedi harus berangkat ke Singapura, bisa tidak bisa, mau tidak mau. Saya dipaksa karena pagi harinya saya disuruh cuci darah, saudara-saudara. Karena urium kreatin saya sudah 7, padahal orang kreatinnya 5 saja sudah banyak yang knock out. Saya 7, saudara-saudara. Ya, sampai dokter di Singapura bilang, orang Indonesia itu kalau sudah parah baru dibawa ke sini. Saya mengangkat tangan sudah tidak bisa, semakin lama semakin lemes. Jadi saya punya pikiran kalau orang sakit ginjal itu matinya tidur. Kenapa? Karena oksigen ke otak kurang, karena darahnya beracun, maunya ngantuk. Kenapa saudara menguap, mengantuk? Itu karena kurang oksigen. Jadi saya berpikir mungkin saya tidur bablas begitu. Tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Melalui sebuah penglihatan, saya belum memakan 1 pil pun dari dokter sembuh secara total. Itu semua karena Bapak Yahweh yang mengerjakannya. Dan ketika pulang dites saudara-saudara sama Tuhan. Selama 1 minggu kan saya tidak makan apa-apa. Kalau makan harus lihat internet. Kalau yang purinnya tinggi di atas 100, tidak berani makan. Nah, begitu dokter sudah menyatakan saya sehat, saya boleh pulang. Anaknya jemaat yang tinggal di Singapura itu ngomong dengan saya begini, Om kan selama 1 minggu itu tidak makan apa-apa. Jadi pulang yuk kita ke Japanese food. Ya, ayo, saya pikir ya, kapan lagi? Nah, rupanya di Japanese food itu rame, saudara-saudara, sehingga menyajikannya lama, ke bandaranya terlambat. Sampai di jalan bilang, ini Om sudah terlambat, jadi namanya Vivi. Vivi tidak akan mengantar sampai ke dalam, saya turunkan di sini, Om check in sendiri bisa ya? Bisa, Vi. Nah, saya check in. Check in ternyata apa? Sudah tutup, saudara-saudara. Sudah terlambat. Lalu, oleh yang jaga itu bilang, coba kamu ke counter sana. Saya ke counter sana, ditanya, ada bagasi enggak? Saya bilang, saya enggak ada bagasi. Terus diteleponkan. Ternyata pesawatnya belum ditutup, jadi masih diberi kesempatan. Saya di-check-in-kan, nomornya saya masih ingat 14B. Padahal dari customnya itu saja menuju ke nomor 1 itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Jadi 14B berarti lari jauh. Ya. Dan saya lari-lari, Bu Yakub saya tinggal, saya lari-lari dulu, pokoknya sampai di pesawat. Begitu sampai di pesawat, saya bilang masih ada 1 lagi, begitu nyampe, masuk tempat duduk, langsung pintu ditutup. Kalau saya belum sembuh, mati saya. Tapi bukti bahwa Tuhan itu kalau menyembuhkan sempurna. Ketika beberapa, mungkin 1 bulanan yang lalu ada tes dari BPJS, tes darah, urium kreatin saya semua normal. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kalau bekerja itu sempurna, luar biasa. Jadi jangan saudara memikir dengan pikiran apa yang bisa dilihat dengan mata. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat mungkin terasa
Tidak mungkin, impossible. Tapi bersama dengan Bapa Yahweh tidak ada hal yang mustahil. Ini kalau manusia, kalau keledai liar itu kamor ya, pere kamor. Tapi tadi bukan pere kamor tetapi pere Adam. Adam itu bahasa Ibrani yang artinya manusia. Ya, jadi terjemahannya bukan dan dia akan menjadi keledai liar atau apalagi manusia keledai liar. Saya sudah protes sama tim penerjemahnya pada saat itu. Saya katakan tidak bisa diterjemahkan manusia keledai liar. Tapi alasannya itu kan manusia tetapi sifatnya seperti keledai. Ya tapi tidak bisa terjemahan model begitu. Jadi yang benar keledai liar atau manusia liar. Tetapi yang benar sesuai dengan kitab aslinya itu manusia liar. Ya. Jadi wujudnya manusia tapi sifatnya liar. Nah ini membuat pusing keluarga. Oleh karena itulah, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Karena Sarai tidak beriman kepada janji Bapa Yahweh. Karena itu janji-janji Tuhan, jangan sampai saudara ragukan. Janji Tuhan itu ya dan amin dan janjinya sempurna. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya. Nah ini sifat manusia, saudara-saudara. Sarai itu salah ya. Tetapi dia menyalahkan Abraham. Kejadian 16 ayat 5. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Ini Sarai menyalahkan Abraham. Penderitaanku karena apa? Diajak oleh Hagar. Kemudian setelah lahir anaknya bikin masalah. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini menurut saya, Sarai lah yang salah, tetapi dia menyalahkan Abraham. Ya, ini sifat manusia seperti itu. Di dalam kitab Sefer Hayasar, pasal 16 ayat 31 dikatakan, Sefer Hayasar itu kalau di dalam kitab kita diterjemahkan kitab orang jujur. Ya. Dan Sarai berkata Abraham, kesalahanku ada atasmu. Wong kesalahanku kok atasmu, bagaimana? Sudah namanya kesalahanku, ya aku yang salah. Karena pada waktu engkau berdoa kepada Yahweh untuk meminta anak-anak, mengapa engkau tidak berdoa bagiku, supaya Yahweh memberikan aku keturunan daripadamu? Ini sifat manusia, saudara-saudara. Pertama, akibat dia tidak percaya, tidak beriman kepada janji Bapa Yahweh. Nah demikian pun di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengimani janji-janji Bapa Yahweh, kita akan menderita. Nanti yang disalahkan siapa? Biasanya yang disalahkan siapa, saudara-saudara? Tuhan. Tuhan, apakah engkau tahu aku menderita seperti ini? Duh kok tanya? Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya. Itu akibat enggak beriman. Karena itulah maka kita harus mengimani janji Bapa Yahweh dengan 100%, tidak kurang. Ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, apakah kitab Sefer Hayasar itu valid? Ketika saya ke sini, saudara-saudara, ya, di Louisville, Kentucky, itu ada satu objek wisata baru, Noah Ark, yaitu Bahtera Nuh, itu dibuat persis seperti ukuran aslinya. Ya, itu di sini diputar film Sefer Hayasar. Jadi cerita yang ada di Sefer Hayasar diputar di sini. Jadi kalau di Indonesia kan para pendeta seringkali mengatakan Sefer Hayasar itu kitab sesat,
Kitab ini kitab sesat, kitab itu kitab sesat, pokoknya semuanya sesat. Yang tidak sesat kitabnya LAI, kira-kira begitu. Ya. Tetapi ketika saya ke sini, diputar film Seper Hayasar ketika pada saat Abraham akan mempersembahkan Yitzhak. Wah, itu kalau difilmkan bagus sekali, saudara. Ya, kalau di Indonesia bisa. Kita lihat videonya sejenak ketika saya sampai ke situ. When I first started school teaching in Australia in 1975 as a public school teacher, teaching science. This ark is huge. The Lord brought to me two of every kind of land animal. Very good question. Anything else? Well, the Creation Museum was designed to equip Christians to be able to defend their faith right from Genesis, which is the most attacked book of the Bible. Nanggi kayak air artis sih. Madep sini. Bukan kitab sesat seperti yang kebanyakan orang katakan, ya. Selanjutnya, satu ya, Abraham tidak mungkin menghampiri Hagar jika tidak seizin Sarai. Ya. Dan di dalam film itu dilihatkan bagaimana mereka berada di dalam sebuah tenda yang agak besar. Jadi kalau misalkan Abraham itu melakukan hubungan dengan Hagar tanpa seizin Sarai pasti akan ketahuan. Jadi ini atas seizinnya. Berarti yang salah siapa, saudara-saudara? Sarai. Yang kedua, tanggung jawabnya memang di Sarai, bukan di Abraham. Yang membuat Sarai menderitakan Hagar, itu pun karena atas perintahnya sendiri. Akibat tidak percaya janji Elohim, bukan oleh Abraham. Bukan oleh Abraham. Betul enggak, saudara? Betul ya? Yang selanjutnya, yang ketiga. Ya. Abraham diberi kesempatan untuk menghampiri Hagar, ya namanya manusia. Pada saat itu sedang kalut karena disalahkan sama Sarai. Di dalam film itu dikatakan menyalahkan karena kamu membohongi hanya PHP saya. Saya sudah tua, kamu bilang kamu akan punya anak, begitu. Jadi kamu mem-PHP saya. Jadi dia jengkel, maka dia serahkan Hagar untuk ditiduri, kira-kira begitu. Selanjutnya, nah ini adalah saling melempar tanggung jawab kasusnya seperti Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 13, dikatakan, tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Kemudian dia berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu jangan memakannya? Ini adalah ucapan Bapa Yahweh.
Tetapi Adam dan Hawa ketika dia tahu diperhadapkan kepada penciptanya, dia tidak mau disalahkan. Manusia itu menjawab, wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu, dan aku memakannya. Kemudian Yahweh Elohim berfirman kepada wanita itu, apakah yang telah engkau lakukan ini? Dan wanita itu menjawab, ular itulah yang memperdaya aku dan aku memakannya. Sampai di sini saudara sudah bisa menangkap bagaimana orang selalu tidak mau mengakui kesalahannya. Saat Sarah ditanya, saat Hawa dan Adam ditanya Bapak Yahweh, khususnya Adam ya, di dalam Kejadian 3 ayat 9. Adam, di manakah engkau? Seharusnya jawabnya apa? Saya di sini Tuhan, saya di situ Tuhan, saya di sana Tuhan, kan gitu. Tetapi dia menjawab jawabannya ngelantur. Aku mendengar suaramu, aku takut karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Ini kan enggak match, enggak menyambung. Omongan pertanyaannya Bapak Yahweh kepada Adam itu jawabannya enggak nyambung, ya. Jadi kesalahan atau dosa telah menyebabkan orang takut. Seperti tadi Bapak Yahweh menyalahkan Adam. Adam katakan apa? Wanita yang engkau berikan kepadaku. Lalu si Hawa ditanya, apa yang terjadi dengan kamu kira-kira begitu? Lalu Hawa jawab apa? Ular. Ya, ular itu yang memperdaya aku. Jadi tidak mau mengakui kesalahannya. Itulah manusia. Saya seringkali selalu katakan lebih baik kita itu bekas orang nakal, bekas orang jahat daripada bekas pendeta. Kalau bekas orang nakal itu tidak nakal, tapi kalau bekas pendeta itu bisa jadi orang tidak benar. Ya. Oleh karena itulah maka yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kita melempar tanggung jawab. Kesalahan atau dosa itu telah menyebabkan orang takut. Saya akan berikan satu ilustrasi. Ada kakak adik, saudara-saudara, bermain-main bersama-sama di pinggir kolam. Kemudian ada satu bebek punya kakeknya, dibuat mainan. Kemudian si adik menenggelamkan si bebeknya sehingga bebeknya mati. Lalu si kakak memanfaatkan. Kakaknya suka minta uang kepada adiknya. Ketika tidak dikasih, si kakaknya bilang, bebek, nanti saya sampaikan kepada kakek lo ya, ini bebek punya kakek. Takut si adik sudah kasih uang. Nanti minta lagi, tidak dikasih, tinggal bebek, begitu sudah takut saudara-saudara. Ya. Nah, ini akibat adanya dosa. Tetapi dosa sebesar apapun, kalau kita mengakui di hadapan Bapa Yahweh, semuanya lenyap di hadapan Tuhan. Maka si adik ini sudah sering dipalain sama kakaknya, dia memberanikan diri ngomong sama kakeknya. Kayak saya mau ngomong ya, silakan nak, mau ngomong apa? Bebeknya kakek itu saya tenggelamkan satu. Kakeknya jawab apa? Oh, aku sudah tahu itu. Ya. Maka ketika ketemu kakaknya lagi, kakaknya minta lagi, tidak dikasih, dia bilang, bebek, tidak takut saya sama bebek. Gitu. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh kakeknya, dan kakeknya sudah mengampuni. Sampai di sini bisa dipahami, saudara. Jadi apapun dosa kita, kalau kita mengakui di hadapan Elohim, kudus kita. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Bapa Yahweh. Kita lihat selanjutnya. Kenapa? Karena Bapa Yahweh itu Maha Tahu. Di dalam Tehillim atau Mazmur 44 ayat 21 di ILT, sedangkan di kitab Tenak ada di ayat 22. Dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya sebab dia mengetahui rahasia hati.
Jangan kita bermain-main dengan dosa. Mungkin saudara tidak ada yang tahu. Bapak Gembala Yefta juga tidak tahu. Teman-temanmu tidak tahu. Tetapi ada sepasang mata yang selalu mengetahui. Siapakah itu? Dia adalah mata Yahweh. Dia mengetahui semua, bahkan rahasia hati. Kita tidak ucapkan pun dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama, firman Yahweh. Sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya semua dosa-dosa dilupakan oleh Bapa Yahweh. Bukan tidak ada, tetapi dilupakan, dianggap tidak ada. Itu karena kasih Bapa Yahweh kepada kita. Saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasih oleh Bapa Yahweh. Sehingga sampai namanya pun Tuhan sampaikan kepada kita. Saya ini sudah berdiskusi dengan doktor teologia, dengan profesor teologia, guru besar. Tapi untuk nama mereka sangat sulit untuk mengimaninya. Tetapi saudara yang tidak pernah sekolah teologia satu hari pun saudara ngerti. Itu karena Bapa Yahweh memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Itu luar biasa loh saudara-saudara. Ya. Kembali ke topik. Nah, hati-hati dengan ucapan. Ucapan Sarai yang tidak percaya kepada janji Elohim didengar oleh Bapa Yahweh. Maka lahirlah Yismael, yang berarti Elohim mendengar atau dikabulkan oleh Elohim. Karena itu kalau saudara mengucapkan sesuatu ucapan, hati-hati. Karena ucapan saudara, apalagi saudara sudah mengenal pribadi Bapa Yahweh, ucapan saudara itu berkuasa luar biasa. Ada orang dunia katakan ucapan kita itu seperti doa. Artinya apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kenyataan. Kalau saudara melihat ada anak nakal misalkan, anak saudara, jangan saudara kutui. Apalagi ngomong dasar anak babi. Nah kalau anak babi yang jadi babinya siapa? Bapak ibunya. Iya kan? Berkati anak-anak kita. Ya, saya bersyukur saya sejak dulu tidak pernah mengutuki anak saya. Sehingga Tuhan izinkan anak-anak berhasil semua. Saya akui itu bukan karena saya, tapi karena saya mendidik di jalan-jalan Tuhan. Kalau saudara mendidik anak-anak, perhatikan. Kadang orang tua sayang dengan anak, tapi sayangnya salah. Misalkan ini hari Sabat. Ya udahlah, kasihan Pak, anak-anak setiap hari sekolah ini biar enggak sekolah lah. Apalagi ada sekolah Sabat, capek juga kasihan anak-anak kita. Itu satu kekeliruan besar. Karena nanti ketika anak-anak sudah remaja atau sudah dewasa, saudara akan menyesal karena tidak mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Tetapi kalau anak-anak saudara sejak kecil dididik di jalan Tuhan untuk takut akan Elohim, maka anak-anak akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Betul, saudara-saudara? Saya ini pendeta desa istilahnya, bukan pendeta kota. Tapi saya diizinkan Tuhan untuk nyekolahkan anak-anak S2 semua di Amerika. Itu duitnya banyak. Tapi Tuhan mampu melakukan dengan caranya yang luar biasa. Secara akal manusia tidak mungkin, saudara-saudara. Ya. Di dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi apa saja yang saudara ucapkan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu hati-hati dengan ucapan-ucapan. Apalagi tentang nama Bapa. Ya, hati-hati. Karena Bapa Yahweh ini pada akhir zaman ini bekerja luar biasa.
Banyak kesaksian akhir-akhir ini orang yang menghina Bapak Yahweh, mulutnya pada mencong, ada yang game over seketika. Ini betul-betul terjadi, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Hati-hati dengan ucapan kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Yitzhak? Apa arti nama Yitzhak? Yitzhak itu artinya tertawa, saudara-saudara. Tertawanya Sare karena menggunakan logika. Dia berpikir saya perempuan tua, sudah mati haid, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita apa? Coba kita lihat selanjutnya. Bersama Elohim tidak ada yang mustahil. Ya, saya berikan kesaksian bahwa gereja pemulihan firman Surya kebenaran Ambarawa itu dibangun dari modal Rp350.000. Saya baru diusir, hidup bermasalah, panggil polisi, panggil linmas, panggil departemen agama, bahkan sampai dipanggil saudara kita orang muslim, karena saya dianggap mengadu domba antara Islam dengan Kristen. Saya disidang 12 kiai. Kami hidup susah betul-betul secara materi. Ketika Tuhan izinkan kami punya uang 350.000, saya pakai untuk beli pasir 350.000. Beli batu. Belum selesai, ada lagi yang memberkati, ada lagi yang memberkati, sampai akhirnya jadi. Itu membangun kubah itu 1 tahun, saudara-saudara. Bayangkan cuma bangun kubahnya tok yang di Ambarawa itu 1 tahun. Tiap hari banyak tukang di atas. Sampai orang-orang di sekitar bilang, ini duitnya dari mana gereja ini? Ya duitnya dari Bapak Yahweh. Karena kami hanya mengimani, gereja yang kami dirikan itu bukan milik saya. Miliknya Elohim. Jadi kalau enggak jadi, malu, yang malu siapa? Ya Bapak Yahweh yang malu, bukan saya. Saya mah pelaksana saja, namanya kacung. Iya kan? Yang penting sikap hati dan motivasinya kita jaga. Saudara, pada saat ini saudara ibadah Hafdalah, apa motivasinya? Kebanyakan orang motivasinya ingin mendapat mukjizat dan berkat, takut masuk neraka. Ya. Itu sebetulnya motivasi yang kurang tepat. Walaupun tidak salah juga kita beribadah supaya mendapat berkat dan mukjizat, atau supaya kita jangan masuk neraka. Tetapi motivasi yang benar adalah kita beribadah karena kita ingin ketemu dengan Tuhan. Kita ingin ada fellowship dengan Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar berada di dalam naungan kasih-Nya. Kalau saudara dikasihi Tuhan karena saudara mengasihi, beres saudara-saudara. Ya. Misalkan saya mengasihi Pak Nowo, bukan hanya soal uang, tapi saya betul-betul mengasihi. Masa Pak Nowo membenci saya? Pak Nowo panen kan pasti saya dikasih. Kira-kira begitu. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan itu suka memberi. Jangan seperti yang seringkali dilakukan oleh orang-orang, ucapannya Iyyub, ucapan orang stres, dipakai. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kan begitu. Kalau ada iklan kematian, Bapak Yahweh tidak pernah mengambil dari kita. Kitab suci katakan apa? Setan yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia datang untuk memberi berkat. Ya. Jadi itu ucapannya Iyyub ketika dia sedang stres. Tapi dipakai oleh banyak orang untuk kata-kata rohani. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan Tuhan yang mengambil. Ya, ini kalau dikembangkan bisa luas. Tetapi yang jelas Tuhan itu suka untuk memberi. Bukan mengambil sesuatu dari kita. Buktinya waktu Abraham mempersembahkan Yitzhak, nanti kita mungkin sampai sana kali ya. Kita lanjutkan aja dulu. Ya, Lukas 1 ayat 37. Kime Elohim lo yipale kaldafar.
Sebab karena dari Elohim tidak mengherankan semua perkara. Ini kalau diterjemahkan terus, me-Elohim itu dari Elohim. Sebab segala sesuatu yang dari Elohim tidak ada hal yang mustahil. Kalau di terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kan sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Elohim tidak ada yang mustahil, ya tidak mustahil, wong itu Elohim. Tapi bagi saya mustahil. Benar enggak, saudara-saudara? Ya benar. Tapi terjemahannya sebetulnya bukan begitu. Walaupun me Elohim itu dari Elohim, sedangkan bersama Elohim itu im Elohim, ya. Tetapi dalam kalimat ini, saya setuju dengan terjemahan King James Version. For with God, ya, nothing shall be impossible. Bersama dengan Elohim. Artinya apa? Kalau saudara bekerja sama dengan Elohim, tidak mendenominasi kehidupanmu, Tuhan yang justru nurut saya, tapi saya yang nurut Tuhan dan kita bekerja bersama-sama, nothing impossible. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Betul, saudara-saudara. Dan jangan sampai saudara sebagai orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, saudara tidak pernah mengalami mukjizat. Tuhan itu baik, Pak, katanya. Tuhan itu melakukan mukjizat, katanya. Lah kata kamu bagaimana? Paham, saudara-saudara? Tuhan itu bekerja sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai akhir dunia. Artinya mukjizat masih terjadi. Kalau kita berjalan dengan iman. Ya, walaupun itu bukan tujuan utama kita datang beribadah. Tujuan kita beribadah untuk kita berfellowship dengan Tuhan. Maka dari itu ketika ibadah sudah mulai, ya sudah kita fokus kepada ibadah. Jangan fokusnya kepada apa, saudara-saudara? HP, pikiran kita keluar. Tadi ayamnya sudah masuk kandang belum ya? Wah. Tubuhnya di sini tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Jangan sampai, saudara-saudara. Nah, belajar dari lingkungan sekarang. Meskipun dihasilkan dari ketidakpercayaan, Ismail kan lahir karena tidak percayanya Sarai. Ya. Tetapi didikan menjadi orang beriman jika mau belajar. Keluarga yang tidak beriman atau dari kepercayaan lain, tetapi jika dididik dalam kebenaran akan beriman. Mungkin saudara banyak yang berasal dari non-Kristen, belum mengenal kebenaran. Nah, ini orang harus bisa membedakan antara suara hati dengan firman, suara roh. Saya mau tanya kepada saudara, suara hati itu berasal dari mana? Apakah suara hati itu sama dengan suara Tuhan? Sama enggak, saudara-saudara? Enggak sama. Suara hati itu berasal dari input yang kita terima. Contohnya begini, saudara sejak kecil sudah dikasih tahu, jangan jadi Kristen, nanti kamu matinya masuk neraka. Karena hanya agama kami yang diridhoi, kira-kira begitu ya. Maka ketika saudara jalan-jalan menemukan selebaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hatinya akan bersuara. Hati-hati lo ya. Nanti kamu masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ada input terlebih dahulu. Tetapi kalau inputnya baik, ya suaranya baik. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi suara hati bukan suara Tuhan. Jangan disamakan. Kalau suara Tuhan itu langsung Tuhan yang memberikan pernyataan di dalam hati kita, tetapi bukan dari input yang sebelumnya sudah kita terima. Itu suara hati. Nah, Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Jadi bukan karena tidak berpengetahuan, tetapi karena kamulah yang menolak pengetahuan itu, maka aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu.
pendeta-pendeta yang sampai sekarang itu menolak nama Yahweh, itu bukan orang bodoh loh, saudara. Mereka orang pinter, mau berargumentasi secara teologis mereka pinter. Tetapi untuk nama Yahweh, karena belum menerima kasih karunia, sangat sulit untuk memahaminya. Contohnya, Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Ya Pak, betul, aku Yahweh itu namaku, tapi itu tidak bicara soal nama. Loh, piye? Sudah jelas dikatakan aku Yahweh itu namaku. Kok tidak bicara soal nama? Ini nalarnya dari mana? Dan saya bukan gawe-gawe, saudara, karena saya sudah melakukan diskusi ilmiah, duduk berdampingan dengan dokter-dokter. Memang ketika di bawah, tidak di forum, saya tanya, bagaimana Pak? Ya iya sih Pak, tapi bagaimana lagi? Wong kitabnya juga belum berubah. Loh, lah Bapak itu melayani Tuhan atau melayani yayasan? Ya, tapi bagaimana lagi? Ya intinya karena faktor perut. Ya, takut kalau menyampaikan kebenaran jadi berantakan. Tapi ya memang benar juga sih saudara-saudara. Karena dulu pada saat saya menyampaikan nama Yahweh, juga bukan sayanya yang, bukan jemaatnya hancur, malah sayanya yang disingkirkan. Tetapi Bapak Yahweh tidak pernah menyingkirkan saya. Kalau saudara bisa melihat saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini, itu semua karena Bapak Yahweh. Dulu itu hopeless, tidak ada pengharapan. Malam-malam jam 2 dini hari saya ditelepon dari Argentina. Saya diminta untuk menggembalakan di Argentina. Saya tidak tahu kok orang ini bisa tahu saya. Melalui internet katanya. Kemudian saya bilang, baik Pak, saya akan memberikan jawaban 1 minggu ke depan. Saya berdoa, Tuhan kalau ini bukan berasal daripadamu, biarlah orang itu tidak pernah menelpon saya lagi. Sampai detik ini orang itu tidak telepon. Dan saya tidak tahu siapa orangnya. Siapa yang tidak mau melayani di luar negeri, saudara-saudara? Saya ini sudah pernah diminta untuk melayani di Hawaii, sampai majelis gerejanya itu nangis di depan saya. Sampai saya bilang, saya tidak diminta untuk pelayanan di sini, Pak. Jadi kalau saya itu datang ke sini, menggembalakan menurut mau saya sendiri, jangan-jangan saya mati di sini. Saya bilang, saya punya teman yang lulusan sekolah teologi dan pintar main musik. Mau enggak? Mau. Saya telepon dari Hawaii, saudara-saudara. Saya telepon, kebetulan ada teman saya yang melayani di Balapulang. Balapulang itu Tegal ke selatan, kira-kira sekitar 40 kilo, ya. Itu jemaatnya cuma 8 orang. Gerejanya banyak setannya. Kalau malam katanya ada perempuan rambutnya panjang duduk di dalam gereja. Itu pendeta menggantikan saya, karena saya sebelum melayani di Ambarawa, saya melayani di gereja itu. Pendeta itu sudah 5 tahun menggantikan saya dan dia berdoa, Tuhan, saya sudah tidak mampu rasanya. Tolonglah Tuhan, saya mau dipindah kemana saja, sejauh apapun. Pokoknya Tuhan memindah saya dari sini, saya mau. Dia habis doa pagi, amin. Tidak berapa lama saya telepon. Dia terima. Dia merasa inilah jawaban Tuhan. Saya bilang, ya sudah kalau begitu, kamu urus surat-surat. Akhirnya dia tinggal di Hawaii dan sekarang sudah jadi profesor di Los Angeles, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau melayani, tapi menurut mau kita sendiri, bahaya di hadapan Tuhan. Ya, banyak pendeta-pendeta yang seperti itu. Saya justru salut dengan pelayanan pendeta yang di desa. Beberapa waktu yang lalu saya melayani peneguhan sinode di gereja di daerah mana saya pergi dengan Pak Gembala saudara itu, Palangkaraya. Itu ada yang gembalanya ini melayani masuk ke kampung. Itu dia bilang kalau tidak melayani dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan pasti mati Pak di sini.
Karena ketika melayani itu pasti sekali waktu diracun. Kalau dia bukan karena mengandalkan Tuhan, diracun mati, saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa melayani dengan apa adanya, disyukuri, karena semua itu adalah Tuhan juga yang menempatkannya. Amin. Ya, mungkin ada di sekitar daerah sini orang-orang yang anti dengan nama Bapa Yahweh. Itulah objek kita, supaya mereka juga bisa mengenal kebenaran. Lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Nah, Yitzhak itu belajar dari imannya Abraham, saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa segala sesuatu bisa berubah dari pergaulan, ya, dari hubungan dengan orang-orang yang beriman. Kita lihat ayatnya, Kejadian 22 ayat 5. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembayang, yang kemudian kami akan kembali kepadamu. Pada saat Yitzhak mau dikorbankan, kan Abraham kan pergi bersama dengan 2 orang. Di Seper Hayasar itu disebutkan dia adalah Yismael dan satunya lagi Eliezer, betul. Eliezer dengan Ismail yang datang. Perhatikan saudara-saudara, kata kami di sini. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku dan anak ini akan pergi ke sana. Jadi ketika Abraham melihat ternyata bujang-bujangnya ini tidak layak untuk naik ke atas, Abraham ngomong seperti ini, kamu tinggal di sini ya, perhatikan. Lalu kami akan sembahyang. Jadi yang pergi berapa orang? 2 orang. Abraham dengan Yitzhak naik ke atas untuk sembahyang. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Seharusnya ketika Abraham naik ke atas 2 orang, Yitzhak dipersembahkan di atas, pulangnya tinggal berapa? 1 orang. Tapi di sini dia katakan kami akan kembali kepadamu. Saya sudah cek di dalam kitab Ibraninya juga menggunakan kami. Nah, dan Yitzhak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, ayahku, dan dia menjawab, inilah aku anakku. Dan dia bertanya, di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Dan Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku, dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Yitzhak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu mezbah itu. Di Seper Hayasar dijelaskan dengan jelas bagaimana setan pun mempengaruhi Yitzhak supaya jangan mau dikorbankan. Bahkan dia mempengaruhi ibunya, Sarai juga dipengaruhi. Jadi setan itu pekerjaannya mempengaruhi terus, saudara-saudara. Supaya kita tidak melakukan firman Elohim. Saya lanjutkan dulu. Kalau Yitzhak tidak beriman, dia bisa melarikan diri. Abraham tidak mungkin bisa mengejar karena Yitzhak saat itu berumur 37 tahun. Itu tertulis dalam Seper Hayasar 22 ayat 41. Ketika Ismail pamer bahwa dia disunat pada saat berumur 12 tahun. Jadi Yitzhak dengan Ismail ini ngobrol bersama-sama. Ismail ini pamer, saudara-saudara. Bapakku kemarin menerima wahyu dari Tuhan, suruh menyunat aku pada umur 12 tahun. Lalu si Yitzhak katakan, jangankan kok Tuhan ngomong kepada kamu, kepada bapakmu bahwa akan disunat umur 12 tahun. Kalaupun bapak diberitahu oleh Tuhan supaya saya dibakar sebagai korban persembahan, saya pun siap. Ini di dalam Seper Hayasar ayat yang ke-44 dari Seper Hayasar 22, ya, dikatakan Yitzhak katakan, jika Yahweh berfirman kepada ayahku untuk mengorbankan sebagai korban bakaran,
aku tidak akan menghindarinya. Ini perkataan yang ditangkap oleh setan, saudara-saudara. Karena itu kalau orang tua dulu kan mengatakan begini, hati-hati nek ngomong ngono setan lewat. Itu dulu nenek saya kasih tahu seperti itu ya. Itu benar, ini pada saat ngomong seperti itu setan menangkap. Dan dia ngomong sama Bapak Yahweh, ya saja kamu melindungi, kamu begini begitu. Seperti kasusnya terhadap Iyyub, disampaikan hal yang sama. Ini Sefer Yasar 23 ayat 29 sampai 33. Setan menyamar menjadi orang muda yang gagah dan tampan untuk membujuk Yitzhak agar jangan mau dikorbankan. Dan setan datang lagi kepada Yitzhak dan berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa ayahmu yang tua dan bodoh membawa engkau untuk disembelih hari ini dengan sia-sia? Maka sekarang anakku, jangan dengarkan ataupun perhatikan dia, karena dia orang tua yang bodoh, dan jangan biarkan jiwamu yang berharga dan tubuhmu yang elok hilang. Ini pengaruh setan, saudara-saudara, mempengaruhi. Yitzhak mendengar ini dan berkata kepada Avram, sudahkah engkau dengar ayahku apa yang dikatakan orang ini? Seperti ini dia berkata. Avram menjawab putranya Yitzhak dan berkata kepadanya, awasilah dia, namun jangan dengarkan kata-katanya ataupun melayani dia, karena dia Satan berusaha keras membelokkan kita hari ini dari perintah Elohim. Ini dialog yang saya tonton di film di tempat rekreasi itu, saudara-saudara. Nah, iman Yitzhak ketika ditanya Abraham, Yitzhak berkata kepada ayahnya, aku akan melakukan semua yang Yahweh firmankan kepadamu dengan sukacita dan dengan hati yang gembira. Lalu Abraham berkata kepada Yitzhak putranya, adakah dalam hatimu pikiran atau pertimbangan mengenai hal ini yang tidak patut? Katakan kepadaku anakku, aku mohon, hai putraku, jangan sembunyikan itu daripadaku. Ini penegasan Abraham terhadap Yitzhak. Tetapi Yitzhak menjawab ayahnya Abraham dan berkata kepadanya, ya bapakku, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, tidak ada satu pun dalam hatiku yang menyebabkan aku menyimpang baik ke kanan atau ke kiri dari firman yang telah dia ucapkan kepadamu. Jadi Yitzhak melaksanakan apa yang pernah dia sampaikan ketika dia berdialog dengan Ismail. Itu ditangkap oleh setan. Ya, karena itu hati-hati dengan ucapan kita. Jangan guyono pak, apalagi sekarang sedikit-sedikit prank, sedikit-sedikit prank. Hati-hati loh saudara-saudara, ya. Prank kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ditangkap setan bisa jadi kenyataan. Nah, Sefer Yasar 23 itu 77-78. Setelah Bapak Yahweh memberi domba untuk disembelih, setan datang kepada Sarai melaporkan bahwa Abraham telah membunuh Yitzhak sebagai korban bakaran. Ini pengaruh setan supaya Sarai bunuh diri, saudara-saudara. Tapi ternyata Sarai tidak bunuh diri. Setelah setan gagal membuat Sarai bunuh diri karena kesedihan, setan mengakui kepada Sarah, saudara-saudara. Dia ngomong apa? Dan lihatlah, Satan datang kepada Sarah dalam wujud seorang tua, dan dia datang dan berdiri di hadapannya dan berkata, aku berkata dusta kepadamu. Ini setan, ya. Karena Abraham tidak membunuh putranya dan dia tidak mati. Ketika dia mendengar kata-kata itu, sukacitanya sangat meluap-luap karena putranya, sehingga jiwanya pergi karena sukacita. Dia mati dan dikumpulkan kepada leluhurnya. Jadi ketika setan mempengaruhi supaya Sarai bunuh diri, tidak mempan, setan mengakui, oh enggak, Abraham tidak membunuh, tetapi Bapak Yahweh memberikan domba. Wah, meluap sukacita. Saking sukacitanya mati. Ya. Ini kalau dipikir secara manusia kan tidak mungkin. Biasanya orang kesedihan luar biasa baru mati. Tetapi ini karena setan tahu dibuat sedih tidak mempan, sekarang dibuat sukacita yang luar biasa. Sampai di sini dipahami cara kerja setan, saudara-saudara. Kita lihat. Banyak orang mati karena sukacita dari pemberitahuan setan, sehingga lupa ibadah, keasikan menikmati berkat. Dulu waktu masih belum punya, setia datang kepada Tuhan,
minta didoakan, Bapak Gembala Yefta Mulyanto, tolong Pak doakan supaya saya diberkati. Giliran sudah diberkati, punya ini, punya itu, ndak ke gereja, lupa. Ini saking sukacitanya, dibuat lupa. Itulah cara kerja setan, saudara-saudara. Jadi setan itu bekerja bukan membuat kita sedih, tapi membuat kita meluap-luap orang. Dulu waktu zaman Porkas, ya, itu ada orang yang dapat Porkas, nggak pernah menerima uangnya. Kenapa? Karena saking sukacitanya kebablasan, gila, saudara-saudara. Telanjang, lari-lari di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia sudah membayangkan saya menjadi sultan, kira-kira begitu. Nah, ini setan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara diberkati secara materi, ingat-ingat pekerjaan Bapak Yahweh di tempat ini. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, saya melihat Bapak Gembala saudara melayaninya luar biasa loh. Motivasi dan sikap hatinya bukan ke materi. Jadi itu yang harus dipegang, saudara-saudara. Kalau enggak kita menikmati sukacitanya, kita lupa, sama saja dengan kita diperdaya oleh setan dengan sukacita yang ada pada kita. Nah, Amsal 30 ayat 8-9. Ini yang harus ada di dalam pikiran kita. Jauhkanlah daripadaku kesia-siaan dan perkataan dusta. Hendaklah engkau tidak memberi kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Suapkanlah kepadaku roti bagianku, agar jangan aku menjadi kenyang dan ingkar dan mengatakan, siapa Yahweh itu? Atau agar jangan aku menjadi miskin dan mencuri dan menyerang nama Elohimku. Jadi suapkanlah yang menjadi bagianku. Kalau pepatah Jawa istilahnya apa? Nerimo ing pandum. Tapi nerimo ing pandum yang aktif, bukan nerimo ing pandum pasif. Pokoknya mangan turu. Ya, ini bukan terima ing pandum, males. Saudara-saudara, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa saudara terima pada saat ini ketika saudara datang kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memberikan pengertian-pengertian tentang firman-Mu, supaya kami tidak lupa kepada Tuhan, karena kami sukacita, atau kami melupakan Engkau, karena kami mengalami kesedihan. Tetapi biarlah Tuhan, kami belajar untuk memegang ucapan kami, hati-hati dengan semua ucapan kami, amin, supaya semua yang kami ucapkan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Amin. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai jemaat-Mu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka Weis mereka Yahweh panai eleka wikuneka Isa Yahweh panai eleka weyasil leka shalom weyasil leka shalom weyasil leka shalom weyasil
Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Iya, Selama Tuhan. di perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan maut, serta roh-roh jahat di jalanan. Tibakan di rumah dengan selamat. Amin. Dan apabila sesampainya di rumah dan kami istirahat malam, Ya, Tuhan. izinkan malaikat-Mu tetap menjaga melindungi Amin, kami, amin. supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak, Amin. dan besok Haleluya, kami bangun Yesus. dengan tubuh yang sehat. Amin. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan Ya, aktivitas Tuhan. dalam kehidupan kami, Haleluya, apa Yesus. saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Ya, Tuhan. Haleluya. kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, Amin. supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan Amin. kemuliaan bagi nama-Mu. Amin, Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang dan Ya, Ibu Tuhan. yang sekarang sedang di Jakarta. Ya, Berkati Yesus. pelayanannya dan semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada Amin, petang hari Yesus. ini. Engkau pakai semakin hari semakin Amin, heran. amin. Terima kasih Bapak. Sekarang bersyukur, berkatilah Bapak. kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevareka Yahweh, Weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panoleka, weyasem leka, shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes, menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.